Haret Ashu atau juga dikenal sebagai Carini atau Carian adalah salah satu bangsa dan ras kuno yang diciptakan dari hasil penyatuan perwakilan Nahasah dengan Zipporah. Carini adalah makhluk multidimensional yang berasal dari planet Carin, sistem bintang Asya di konstelasi Orion. Artinya, mereka tidak tercipta secara fisik, melainkan eterik. Mereka memiliki kemampuan untuk mematerialisasikan diri mereka sehingga tampak secara fisik. Jika termanifestasi secara fisik, mereka akan tampak seperti sosok humanoid dengan fitur reptilian, berbulu biru, merah, hitam, atau putih, juga berparuh. Mereka tenang, anggun, karismatik, mempesona, dan bijaksana. Kesadaran spiritual mereka cukup tinggi, begitu juga dengan kecerdasan mereka. Carini tidak termasuk dalam keluarga ras reptilian ataupun avian, mereka adalah ras mereka sendiri. Karena itu, mereka sangat unik dan istimewa. Mereka sangat dihormati oleh banyak bangsa di penjuru semesta ini. Bangsa Asharenu adalah ras reptilian avian humanoid 6 densitas dari planet Carin, sistem bintang Asya. Mereka memiliki perawakan tubuh manusia ramping dengan kulit berbulu kecil warna hitam mengkilap, kepala besar dan dihiasi tulang-tulang yang tumbuh seperti mahkota, mata hitam legam, hidung dan mulut kecil, tidak berambut, tangan dan kakinya berkuku panjang serta tajam. Asharenu adalah ras netral yang diciptakan sebagai pelaksana segala titah dan kehendak bangsa Carini, dengan kata lain mereka adalah pelayan bangsa Carini. Bangsa Carini adalah pencipta beberapa ras unik yang memiliki 6 densitas, di antaranya, ras naga burung. Ras ini sejatinya lebih dekat dengan keluarga avian, meskipun namanya memakai embel-embel naga. Kaki mereka 4, leher panjang seperti ular, kepala seperti elang, badan seperti rubah, punya sepasang sayap, dan berekor seperti merak. Mereka masuk ke golongan burung kudus, seperti Feng Huang, Suzak, Bennu, Phoenix, dan Yatagarasu. Merekalah yang dikenal oleh orang Persia sebagai Simurgh. Mereka sangat bijaksana dan konon mampu membukakan portal menuju alam roh. Berikutnya ada ras humanoid bersayap dengan 5 densitas. Mereka disebut sebagai bangsa Sraphelim. Yang laki-laki sangat tampan, yang perempuan sangat cantik. Warna mereka putih keruh cenderung abu-abu dengan ornamen bintik hitam. Mata mereka seperti mata reptil, namun sama sekali tidak terlihat jahat. Tangan dan kaki mereka seperti cakar burung. Mereka tinggal di alam eterik planet Venus. Terkadang mereka dikelompokkan dalam golongan malaikat rendah atau salah satu spesies bidadari. Banyak Sraphelim yang diangkat sebagai pelayan dewa-dewi atau deitas lain yang berkuasa di planet Venus, seperti Lucifer, Ishtar, Astarte, Ashtar, Ostara, Horus, Aphrodite, Penes, Barbatos, dan banyak lainnya. Mereka adalah prajurit yang tangguh, mampu bergerak secepat angin, sering menjadi pengantar pesan, atau penghubung manusia dengan deitas. Bangsa Ophia adalah ras setengah ular setengah manusia dengan sepasang sayap. Ras ini dimasukkan ke subspesies Gorgon. Mereka makhluk yang berbahaya, tapi tidak bisa disebut sebagai makhluk jahat. Umumnya mereka hidup di alam eterik bumi, baik alam eterik atas ataupun alam eterik bawah. Akan tetapi, mereka sangat sulit ditemui, karena mereka tinggal di lapisan dimensi yang lain dan tinggal terpisah dari bangsa Gorgon yang umum. Bangsa Carini dan bangsa Shaddai pernah bekerja sama untuk menciptakan satu ras reptilian humanoid berbulu yang diberi nama bangsa Srirachai. Bangsa Srirachai tinggal di planet yang ada di sistem bintang Anilam, konstelasi Orion. Bangsa ini adalah bukti aliansi antara bangsa Carini dengan bangsa Shaddai. Karena bangsa Srirachai lebih dominan DNA reptilian, maka ia digolongkan ke dalam reptilian hibrida. Namun, mereka juga dimasukkan ke ras yang diciptakan oleh Carini, karena itu mereka juga merupakan keturunan Carini. Bangsa Srirachai bukanlah bangsa yang hidup berdampingan dengan mesin, mereka berdampingan dengan alam. Mereka sengaja diciptakan dengan kecerdasan terbatas, sehingga mereka tidak bisa mencapai kecerdasan mekanika, karena dikhawatirkan mereka akan membelot atau menghancurkan peradaban mereka sendiri. Bangsa lain yang diciptakan oleh bangsa Carini adalah bangsa Fenglong. Mereka adalah ras humanoid semi-akuatik berkepala lonjong bercahaya, kulit bersisik kristal, jari-jari tangan berselaput, mampu mengendalikan air dengan kemampuan hidrokinesis yang sangat kuat. Mereka hidup di sistem bintang Mintaka, konstelasi Orion. Bangsa Fenglong adalah entitas 5 densitas dan cukup ramah. Mereka pernah datang ke bumi untuk meneliti ganggang penghasil cahaya di suatu perairan.
Zat pada ganggang itu mereka butuhkan untuk membuat berbagai macam hal, mulai dari bahan bakar, obat, makanan, hingga kosmetik. Sekarang mereka sudah mengembangbiakan ganggang itu di planet asal mereka. Bangsa Sobava dari sistem bintang Beta Canciri adalah ciptaan bangsa Carini berikutnya. Mereka sosok humanoid bertubuh ramping, kuku tangan dan kaki tajam, berbulu, tidak bisa terbang, berekor kaku, dan mampu lari dengan sangat cepat. Kepala mereka serupa burung pemangsa. Mereka sangat maju secara teknologi maupun spiritual, ahli dalam sihir dan alkemi. Di sisi lain ada kubu mereka yang menyukai peperangan dan beberapa kali melakukan invasi sebelum akhirnya ditaklukkan oleh perwakilan Dewan Sirius. Namun, ada sebagian kecil dari mereka yang ditaklukkan oleh utusan Kekaisaran Drakonian, lantas dijadikan senjata perang. Bangsa ciptaan Carini berikutnya adalah yang terakhir dapat saya eksplorasi. Namanya ialah bangsa Kinshara, mereka makhluk 6 densitas. Bangsa Kinshara adalah ras humanoid, bersisik keemasan, badan ramping, memakai jubah putih elegan, dan kepala berbentuk menyerupai kuncup bunga teratai yang transparan dan bercahaya. Mereka tinggal di alam eterik suatu planet di konstelasi Libra. Bangsa Kinshara sangat bijaksana, mahir dalam seni sihir juga seni musik. Bahasa mereka seperti alunan musik yang rumit dan tidak pernah didengar oleh manusia bumi. Mereka makhluk yang netral, cenderung tidak tertarik dengan perluasan wilayah. Mereka secara berkala melakukan dharma wisata ke bumi, terutama di situs-situs bersejarah, dan mengekstrak memori dari tempat itu untuk dipelajari.